Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah manajemen dasar dan bisnis yang daring hari ini masih membahas mengenai materi kemarin, yaitu mengenai pendapatan nasional. Oke, saya ulangi lagi bahwa pendapatan nasional pada dasarnya adalah menghitung seluruh pendapatan masyarakat yang diterima oleh eh, seluruh masyarakat ya dalam satu periode tertentu, misalkan setahun. Itu bagaimana caranya, yaitu melalui sebuah survei ya. Melalui sebuah survei jadilah pendapatan nasional. Tujuan penghitungan pendapatan nasional nanti pada akhirnya untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat. Karena kemakmuran ekonomi itu bisa dilihat daripada pendapatan masyarakatnya. Karena dengan adanya pendapatan itu masyarakat maksudnya, yaitu bisa membeli berbagai macam kebutuhan untuk konsumsinya. Kemarin kita bahas metode penghitungan secara produksi. Ini adalah sektor-sektor di bidang produksi ya. Ini adalah sektor-sektor di bidang produksi ya. Ini sektor-sektor di bidang produksi. Nah, kemudian kita akan membahas yaitu dari segi pendapatan yang diterima masyarakat. Apa saja pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang disebut dengan gross national income, pendapatan yang dihitung. Apa saja pendapatan yang diterima masyarakat yang dihitung dalam survei pendapatan nasional ini? Yang pertama adalah gaji dengan wage and salaries. Wage itu upah, salaries itu gaji. Gaji itu adalah, atau salaries adalah yang diterima yang diterima masyarakat secara periodik. Misalkan gaji PNS itu sebulan sekali, gaji BUMN itu dibayarkan sebulan sekali, gaji pegawai swasta itu dibayarkan sebulan sekali yang ia terima. Wage itu yang diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk rutin tapi tidak rutin. Misalkan seorang pedagang itu juga tidak rutin diterimanya, atau seorang buruh bangunan itu juga tidak rutin, seorang lawyers itu tidak rutin, seorang dokter yang buka praktek itu tidak rutin, seorang artis sinetron misalkan ada dibayar per episode. Nah, jadi wage ini adalah tidak diterima secara rutin, tapi dia berdasarkan apa? Di sini berdasarkan variabel tertentu seperti hari, jam kerja, produk dan sebagainya. Itu adalah wage. Wage itu bahasa Indonesianya adalah upah, sedangkan gaji itu adalah salaries. Nah, selanjutnya apa lagi? Yaitu masyarakat yang bekerja, atau masyarakat atau organisasi yang memperoleh duitnya dari bunga atau interest. Apa? Misalkan bank. Bank itu perolehan pendapatan terbesarnya dia dari nerima bunga kredit ya. Terus apalagi, yaitu bisa juga misalkan lembaga seperti Pegadaian ya, Pegadaian juga dia memperolehnya dari hasil bunga ya. Atau misalkan orang yang punya deposito, dia menyimpan uangnya misalkan 1 miliar di bank, maka dia tiap bulan mendapatkan deposito. Nah, bunga atau interest ya, bahasa Inggrisnya bunga itu adalah interest ya. Ya, pendapatan yang diterima dari bunga. Jadi mereka yang memperoleh pendapatan dari bunga itu adalah yang disebut dengan pendapatan interest. Kemudian ada juga bagian masyarakat yang mendapatkan pendapatan dari usaha sewa. Bisa sewa alat berat, bisa sewa kos-kosan, bisa sewa apartemen, bisa sewa mobil dan sebagainya. Dia bekerja sewa jasa, berarti ada sifatnya ya, pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari hasil sewa menyewa. Ada juga yang keempat adalah profit unincorporated fund, yaitu pendapatan yang diterima berasal dari profit keuntungan perusahaan ya. Nah, keuntungan perusahaan perseorangan tanpa adanya penyertaan modal pihak lain. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan secara word by word, profit adalah keuntungan, itu tidak, adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang tidak patungan. Firm itu perusahaan, keuntungan perusahaan dari perusahaan yang bukan patungan, atau bahasa sederhananya begini,
keuntungan perusahaan bagi perusahaan perseorangan. Contoh, misal Anda punya modal sendiri, buka toko material dengan nama perusahaan Anda sendiri dan Anda dapat keuntungan dari material itu yang disebut dengan nomor 4 ini, profit uncorporated firm. Keuntungan yang diterima perusahaan perseorangan, bukan perusahaan patungan. Kalau perusahaan patungan itu seperti PT, CV, koperasi dan sebagainya. Jadi yang maksudnya disebut dengan keuntungan. Jadi ketika Anda mendapatkan keuntungan dari usaha Anda, usaha dewek, usaha mandiri, usaha perseorangan, itu yang disebut keuntungan Anda itu akan dihitung dalam pendapatan nasional, masuknya poin 4 ini. Yang kelima adalah undivided corporate profit, yaitu adalah keuntungan perusahaan yang patungan ini, keuntungan perusahaan yang patungan. Jadi misalkan keuntungan dari PT, keuntungan dari CV, keuntungan dari koperasi. Jadi kalau nomor 4 ini adalah keuntungan dari perusahaan yang patungan, ya, modalnya tidak lebih dari kalau ini yang perusahaan, nomor 4 ini perusahaan yang modalnya hanya 1 orang keuntungannya. Kalau ini adalah permodalannya dari berbagai macam orang, ya, itu. Kemudian dividen itu adalah mereka yang menanam saham pada sebuah perusahaan. Ini dividen, menanam saham pada sebuah perusahaan, kemudian tiap tahunnya dia dapat keuntungan dari saham tersebut. Misal begini, Anda menanam saham di Grab misalkan. Nah, nanti Grab itu mendapatkan keuntungan. Nanti keuntungannya itu ada yang dimasukkan dalam perusahaan, ada yang dibagikan. Nah, yang dibagikan ini yang disebut dengan dividen. Jadi ada orang nganggur saja, tapi dia dapat duit banyak. Ternyata dia punya banyak saham. Nah, ketika saham itu dia mendapatkan keuntungan yang namanya dividen. Ini adalah pendapatan yang diterima oleh pemegang saham. Ini juga dihitung dalam pendapatan nasional. Yang ketujuh adalah pendapatan yang diterima negara dari sektor pajak. Nah, kalau ini masuknya ke pajak nih. Pajak ini masuknya ke negara. Jadi negara juga dihitung, ya. Jadi negara dihitung dari pajak keuntungan perusahaan wajib pajak ini dari PPH, ya. Selanjutnya juga ada negara juga selain dari pajak penghasilan perusahaan, juga dia menerima dari PPN. PPN itu kalau Anda makan di restoran habisnya 20.000 tapi Anda 22.000 kan gitu ya. Karena 10% daripada penjualan itu yang disebut dengan PPN. Ini disebut pajak tak langsung, ya. Dalam bahasa Inggrisnya PPN itu indirect business tax. Pajak ini masuk negara. Jadi pendapatan negara juga dihitung, bukan saja masyarakat. Kalau ini kan masyarakat nih dari 1 sampai 7, dari 1 sampai 6. Dari 7 ini adalah pendapatan yang diterima oleh negara melalui dari pajak tentunya negara ini, ya. Kemudian depresiasi penyusutan, ya, penyusutan itu nilai uang yang diperoleh dari penyusutan barang-barang modal. Jadi penyusutan ini misalkan kita membeli sebuah mesin, ya, mesin produksi. Mesin produksi ini umurnya 10 tahun. 10 tahun kita adakan penyusutan. 10 tahun yang akan datang Anda harus beli mesin baru. Nah, nilai pembelian itulah masuk di dalam penyusutan depresiasi. Oke. Nanti negara itu menghitung, ya, total pendapatan nomor 1 sampai nomor 7 tadi. Kalau depresiasi nggak begitu dihitung. Nomor 1 sampai 7 tadi, baik apakah mulai pendapatannya dokter, pendapatannya artis, pendapatannya petani, pendapatannya buruh, pendapatannya direktur perusahaan, pendapatannya nelayan dan sebagainya, pemilik perahu dan sebagainya, dihitung semuanya yang disebut dengan total pendapatan nasional. Hasil total pendapatan nasional seluruh masyarakat itu dibagi dengan jumlah penduduknya. Ya, saya ulangi lagi, total pendapatan yang diterima oleh suatu negara, ya, total pendapatan masyarakat nanti dibagi dengan jumlah penduduknya. Hasilnya yang disebut dengan pendapatan per kapita, income per kapita. Jadi negara akan tahu berapa income per kapitanya apabila negara tahu berapa total
pendapatan nasionalnya, berapa total jumlah. Ini yang nanti akan menjadi acuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat per kapitanya menunjukkan adalah kemakmuran ekonominya semakin tinggi. Jika semakin rendah pendapatan per kapitanya, justru kemakmurannya semakin rendah. Makanya dari ini PBB bisa membagi, Persatuan Bangsa-Bangsa bisa membagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation itu bisa membagi mana negara kaya, mana negara berkembang, mana negara miskin, bisa dilihat daripada pendapatan per kapitanya. Oke. Situ. Oke, jadi saya ulangi lagi di sini. Jadi intinya pendapatan nasional itu adalah bagaimana menjumlahkan seluruh pendapatan masyarakat dalam periode tertentu, ya, dengan metode 3 metode. Bisa metode produksi, jumlah yang diproduksi oleh ini metode produksi, ya, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dalam 1 tahun itu berapa atau dalam periode tertentu, atau juga dengan cara metode pendapatan, yaitu bagaimana menjumlahkan seluruh pendapatan dari wage, salaries, interest, bunga, kemudian rent, profit incorporated firm, dan sampai undefeated corporated profit. Ini nanti digabungkan semua, dijumlahkan semua. Setelah dijumlahkan semua, itu yang disebut dengan pendapatan nasional. Nanti pendapatan nasional ini dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, semakin rendah jumlah penduduk, itu berarti pendapatan per kapitanya bagus, berarti negara itu kemakmuran ekonominya tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan nasionalnya rendah tapi jumlah penduduknya banyak, otomatis pendapatan per kapitanya juga rendah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran ekonomi suatu negara itu juga rendah. Jadi ini yang kemudian menjadi tolak ukur kemakmuran ekonomi itu, lihat dari pendapatan per kapita. Nanti dari total pendapatan nasional ini nanti akan dikomparatifkan dari tahun ke tahun. Misal tahun ini Indonesia misalkan pendapatan per kapitanya misalkan berapa ribu triliun, kemudian tahun depannya lagi berapa ribu triliun lagi, ini kemudian berapa triliun. Nanti pendapatan itu diurutkan, nanti menjadilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Nanti pertumbuhan ekonomi kita akan bahas minggu depan, yaitu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tidak bisa menghitung berapa tingkat pertumbuhan ekonominya kalau kita belum menghitung pendapatan nasionalnya. Sebab pertumbuhan ekonomi itu dilihat daripada pendapatan nasional, ya, itu akan kelihatan berapa pertumbuhan ekonominya. Jadi mungkin untuk mata pelajaran mengenai teori pertumbuhan nanti kita bahas minggu depan dalam pertemuan daring lagi, apa saja yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, ya. Mungkin itu saja kuliah hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.